ke Anjungan Papua di Taman Mini, dan saya akan ketemu dengan Pak Yus. Selamat pagi Pak Yus. Ya, ini saya maybe dari Anyus TV Jayapura. Kita ingin tahu Pak Yus bisa tunjukkan ke kami apa aja yang menarik dari Anjungan Papua di Taman Mini ini. Anjungan Papua punya satu hal yang menarik, itu kan perkampungan suku Dani. Yang memang masih masih tradisi. Jadi kita dari sini bisa langsung kita menuju ke kampung suku Dani. Di mana itu Pak? Di sebelah kiri saya, Pak. Oke, kita jalan Pak. Perkampungan suku Dani. Oh, sebelah kiri ini ya Pak ya? Sebelah kiri ya. Ini atap lindung asli. Honai ya namanya? Honai ya. Ini ada pohon matoa, kan pohon khas Papua. Mana Pak? Pohon matoa. Oh, ini buah matoa ini? Buahnya nggak ada? Oh, itu. Buahnya bisa diapain tuh Pak? Buahnya itu ya dimakan. Ini buah matoa, pohon khas dari Papua. Kita akan memasuki perkampungan suku Dani dengan rumah-rumah tradisional. Suku Dani itu tinggal di kabupaten mana Pak? Jadi tepatnya itu di Jayawijaya. Oh, di pegunungan Jayawijaya. Kabupaten Wamena, ini Jayawijaya. Ini perkampungan suku Dani, di mana di sini ada terlihat 5 honai, dan satu dapur, dan satu sebagai kandang babi. Nah, di tengah-tengah itu ada tumpukan batu. Dapur mana dapur Pak? Dapur sebelah kiri Bang. Oh, ini. Ini apa nih? Honai pertama itu biasanya buat istri pertama dari kepala suku. Oh, istri pertama. Oh, kepala suku istrinya banyak ya Pak ya? Iya, dia bisa berpoligami. Ini istri pertama. Jadi bawahnya tuh buat tempat dia santai, atasnya buat tempat dia tidur. Atasnya. Dan ya, Oh, ini atasnya ada. lantai juga ya. Oh, naiknya lewat sini nih Pak ya? Nggak ada tangganya Pak? Gelap. Saya itu buat tempat tinggal lah bawahnya. Buat tidur. Anak-anaknya di mana? Tinggal di bawah sini. Di bawah sini. Ini buat ruang santai, ruang keluarga lah di sini. Tetap ada pilar-pilarnya juga ya? betul. Cuma kalau ini kan besi. bentuknya bentuk miniatur. Jadi bentuknya kecil. Kalau aslinya kan besar. Oh, lebih besar dari ini ya? Kalau lubang tengah ini sebagai tempat. Jadi di tengah ini mereka buat api untuk menghangati ruangan sini. Karena mereka tinggalnya di daerah Lembah Balim ya. Lembah Balim. Ya. Ini dapur. Dapur juga nanti ada situ ada lubang-lubang itu sebagai simbol tungku. Ini sebagai tungku api yang mereka akan masak di sini. Itu kayu bakar. Kayunya dimasukkan ke sini? Iya betul. Ini sebagai tungku. Jadi nanti istri-istrinya yang nanti beberapa istrinya di sebelah sana tuh berhak untuk masak di sini. Untuk memberikan sajian buat sang kepala suku. Anaknya juga terlibat juga. Iya betul. Atas ini untuk? Itu buat tempat nyimpan kayak ubian. Bahan-bahan. Iya, bahan-bahan yang boleh dimasak. Gampang. Oh, ini honai kedua. Istri kedua. Istrinya juga. Ya. Ini atapnya dari apa Pak? Ijuk ya? Ya, ijuk nih. Kalau aslinya di Papua kan pakai alang-alang. Oh, bukan ijuk. Bukan ijuk. Ini karena kebetulan ijuk ini kan khas dari Sumatera. Cuma karena mungkin di sini susah nyarinya ya? Susah nyarinya dan dia menyerupai alang-alang tadi. Mungkin dari Tapi aslinya bukan ini. ijuk, ya. Aslinya daun alang-alang. Dan itu nggak awet juga dong berarti Pak? Sering diganti dong? Betul. Ini rumah istri kedua. Fungsi lubang itu sama. Sama. Bentuknya juga sama. Bentuknya sama. Ini juga Yang ketiga ini adalah ruang kepala suku. Oh, ini paling besar Ya, nih. paling besar. Ini untuk kepala sukunya. Nah, kepala suku biasanya dia punya honai itu berhadapan langsung dengan pintu masuk. Dia harus Pintu masuk, jadi fungsinya itu apabila ada hal-hal yang mencurigakan, nah kepala suku lah yang langsung. orang pertama yang langsung tahu. Dia bisa melihat langsung ke sana. Jadi kepala suku itu tidak tinggal di sisi kanan maupun sisi kiri. Tapi dia Kampung. Dia tinggal diametral ya. diametral. Dia berhadapan langsung dengan pintu masuk. Supaya kalau ada musuh atau Hal-hal yang mengancam, musuh, hal-hal yang mengancam, kepala suku lah orang kepala pertama suku langsung tahu. Nah, di rumah ini kepala suku tinggal dengan siapa nih?
Di sini dia sendiri. Sendirian? Iya, di sini nanti dia ada Istrinya banyak- nggak boleh ke sini? Istrinya di samping nanti kalau mama dia mau berhubungan badan itu istrinya nanti menyampaikan dia ke sini. Oh, istrinya yang ke sini? Iya. Bukan kepala suku yang ke Iya. sana? Ini juga istri yang itu ini kan Ini istri berikutnya. Kalau dia punya 10 istri berarti punya 10 honai dong? ya bisa Anak-anaknya? tinggal bersama istrinya. Oh, Jadi kalau satu perkampungan ini berarti yang punya hanya satu orang kepala suku. Satu orang kepala suku itu dia bisa perkampungan seperti ini lain dengan perkampungan umum. Untuk umum dia tidak menggunakan pagar. Jadi dia bebas. bebas. Kalau misalnya anaknya sudah dewasa, begitu gimana? Mungkin dia akan mendapat pelatihan-pelatihan khusus dari Kepala suku. kepala sukunya. Nanti dia akan keluar dari perkampungan. Iya. Dia bikin perkampungan baru. Lagi dan kalau dia punya istri lagi, dia punya pelatihan baru. Perkampungan baru. Kalau ini untuk kandang babi. Kandang babi. Mereka beternak babi di Betul, sini. Babi itu merupakan salah satu hewan yang punya arti bagi masyarakat di suku Dani. Artinya apa tuh, Pak? Ini bisa dibilang emas kawin. Mas Jadi kawin. kalau mereka punya babi banyak, Kaya berarti dia ya. kaya. Ya, contohnya seperti di Sulawesi itu di daerah Toraja. Toraja, itu kan kerbau. kerbau banyak ya. Ya. Itu. Kalau Di daerah- ini menyusui babi masih, Pak? kayaknya masih karena babi dianggap juga sebagai anak karena tadi babi itu kan Berharga. berharga gitu. sekali jadi Masih disusui Masih juga. disusui, ya. Padahal udah dihimbau untuk tidak tidak melakukan boleh itu. ya. Ya. Memang ASI itu kan hanya untuk Manusia. untuk bayi. Terus nular penyakit juga ya. Betul, karena itu bisa penyakit. Tapi karena itu sudah adat jadi Sudah masih ada jadi mereka masih kayaknya dipertahankan. melestarikan terus. Kalau babi itu sama dengan yang liar nggak, Pak? Beda ya? Jadi babi mereka piara. Babi piara beda dengan babi hutan yang taring kan babi hutan ada yang Ada juga iya. di sana ya, babi hutan. Iya, itu banyak. Mereka nggak piara babi hutan ya? Iya, begitu untuk buat mereka buat apa? Berburu. Berburu. Si Konsumsi babi mereka. itu Babi dimakan, juga bisa sebagai simbol perdamaian. Jadi mereka nanti bakar batu yang di depan itu. ya, Nantinya perdamaian mereka akan kumpul masyarakatnya untuk untuk berdamai. berdamai. Juga bisa. Tapi nggak setiap hari mereka makan babi, Iya. Pak ya? Hanya event Kalau tertentu. tiang ini sebagai apa namanya? Oh, tiang ya? Tiang pengintai. Hmm, Jadi kalau ada hal-hal yang menara pengawas. iya, menara pengawas lah. Di situ ada yang tugas di situ. Betul, nanti kalau ada perang antar suku, dia akan naik di tiang ini, dia melihat. Terus dia akan membentuk keong itu sebagai simbol bahwa ada hal-hal yang berbahaya. Terus masyarakat dikumpulkan untuk mendengarkan informasi dari Ini pengintai itu. pengintainya ini. Jadi mereka tuh maksud uniknya itu mereka berperang ada waktu jeda. Mereka bisa istirahat Break. dulu, ya break. Ada waktu break. Nanti dia perang lagi. Perang lagi. Iya, itulah keunikan di. Nah, breaknya itu disepakati atau gimana tuh? Ya di break itu nanti mereka ini kembali ke posisi masing-masing. Mungkin merencanakan lagi strategi baru apa yang mereka melakukan lagi. Mungkin bisa mungkin istirahat bisa makan siang dulu. Dia perang lagi bisa. Babak kedua. Babak kedua. Babak kedua itu ada perang-perang. Dan sampai sekarang masih itu? Masih berlangsung. Peperangan? Masih Nah, sekarang berlangsung? Perang suku itu mereka buat dalam bentuk festival Oh, budaya. Jadi bukan sungguhan ya? bukan sungguhan. Jadi nanti di Lembah Baliem itu setiap setahun sekali ada namanya Festival Lembah Baliem. Ya. Nah di festival itulah nanti akan ditunjukkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Dani. Dani itu melakukan aktivitas mereka itu termasuk salah satu perang, kehidupan sosialnya, religi, termasuk upacara apa tuh? Bakar batu. Ini untuk bakar batu ya? Betul. Tapi ini di sini nggak bisa ya Pak bakar batu ya? Nah, di sini bisa. Kemarin Oh bisa? Pernah ada? 17 Agustus kita suka bikin. Oh, kemarin tau gitu kesini ya Pak ya? Nah, kemarin Jadi digali beneran ini? Jadi prosesnya itu kan nanti batu ini dia akan bikin lubang. Ya. Batu ini dia akan pisahkan di samping kiri maupun kanan. Nah, batu ditumpukan dengan berlapis dengan kayu. Habis itu batu itu akan dibakar. Dibakar. Proses pembakarannya bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, Sampai retak-retak ya? sampai benar-benar merah banget. Nah, habis itu nanti di dalam lubang ini mereka kasih daun atau rumput-rumput, alang-alang bisa. Nah, nanti batu itu akan dipindahkan ke dalam lubang ini secara merata. Terus dikasihlah daun lagi, lauk pauk yang mereka mau masak seperti daging, ubi-ubian, Sayuran. sayuran. Itu nanti sifatnya tuh dia berlapis. Ya. Paling atas tuh sayur. Terus sayur karena dia cepat matang. Hmm. Nanti dalam sini juga ada
kayak daun pepaya, daun singkong, buah merah. Iya, buah merah itu sudah masuk. Terus itu ditutup. Tutup dan mereka ikat. Nah, nanti matangnya bahan-bahan tadi itu dari uap panas batu. Jadi nanti mungkin kalau kita lihat di zaman modern kan kayak oven begitu. Iya. Jadi oven modern ya, Iya. microwave. Jadi dia sudah buat dalam bentuk dikasih bumbu dulu, Iya. terus dimasukin. Enak tuh katanya Pak, saya sih belum enak. pernah. Good. Good ya. Good Kalau sekali. Pak Yus dari mana Pak aslinya Pak? Saya aslinya dari Biak. Biak. Saya orang Biak. Marga saya kan serius Wabisir. Jadi Wabisir itu marga. Nah, saya tugaskan di sini sebagai bidang seni budaya. Seni budaya. Saya terus pelaksana tugas dari Anjungan Papua. Sudah berapa lama Pak di sini? Saya datang ke Jakarta tahun 84. Udah lama banget Bang Ya, berarti. sangat lama, dan saya mulai bertugas di taman ini tahun 87. Buset, udah lama banget. Iya. Udah jadi orang Jakarta dong Pak. Nah, kata orang bisa jadi RW lah. RW. Nah, RW. Mari Pak Yus kita ke tempat yang lain lagi. Nah, ini yang depan kita ini adalah panggung kesenian. Oh ini panggung kesenian. Ini bentuknya juga Hona ya? Nah, bentuknya ini room kariwari. Apa? Room kariwari. Room Room kariwari. kariwari. Iya. Kalau Hona itu kan bentuknya bulat. Oh, Jadi room. persegi Ini ya. bentuknya disebut Iya. sebagai room kariwari. Ini fungsinya sebagai panggung kesenian. Oh ini ada 3 puncak nih Pak. Betul. Ini di puncak Jayawijaya. Ini tengahnya. Ada saljunya. Iya, tengahnya ini Jayawijaya. Betul. Kanan kiri ini Ada puncak 3 puncak Kartens, itu, iya, Kartens puncak. Pyramid itu. Itu pakai apa Pak putih-putihnya itu Pak? Itu kita pakai semen putih kalau ini. Semen putih, dicat ya. Dingin nggak Pak di sana Pak? Di situ, di situ. Tidak dingin. Namanya rumah Rum Kariwari. Ini juga rumah Rum Kariwari. Room kariwari ini kan adanya di pesisir Di daerah mana Pak? Sentani. Oh Danau Sentani. Maka Itu bawahnya- Jayapura dong iya, Pak? Betul, di Jayapura. Maka di bawahnya tuh ada air karena ini contohnya danau. Danau Sentani. Sekarang ada festival Danau Sentani Iya. juga kan? Jadi di Danau Sentani ada festival Danau Sentani, di Wamena ada festival Lembah Baliem, di Merauke juga ada festival Asmat. Sekarang udah mulai di beberapa kabupaten Digiatkan ada. itu ya. Itu ini perahu khas Ini Asmat. perahu khas Asmat. Jadi bentuknya seperti kano karena dia tidak pakai ini kan. Ciri khas mereka di sana kalau berdayung itu berdiri, Berdiri, Berdiri. tidak duduk ya. tidak duduk. Ini fungsinya untuk Ini transportasi mereka. oh, bukan untuk cari ikan. Iya, transportasi untuk mencari ikan. Kalau cari ikan ikannya tampung di mana tuh Pak? Digantung. Iya, ditaruh dalam situ kan bisa gede itu. Oh iya iya. iya. Kalau perang pakai kano juga. Sekarang juga mereka pakai menggunakan Itu untuk Asmat Iya, ya. untuk Asmat tuh di daerah Merauke. Merauke, Sekarang udah kabupaten sendiri dia. Kabupaten Merauke. Rum Kariwari suku apa tadi Pak? Room kariwari ini dari pesisir Danau Sentani. Danau Sentani. Banyakan suku Suku Sentani. Sentani. Identik dengan nama suku Sentani. Ini museum ya Pak ya? Ini ya, museum. Kita ke museum Ya, Bang. rumahnya. Ini nanti Bapak ditemani oleh Pak Holikan ini kan sebagai apa? Guide di Guide di Anjungan Jadi Papua. Pak Holikan bisa menjelaskan Sekilas aja, Pak, sekilas ya. tentang benda-benda budaya. Lantai 1 maupun lantai. Oh ada lantai 2 juga. Iya. Kalau ini suku apa nih Pak? Ini Asmat ya? Itu Dani. Oh Dani, ini suku Dani. Dani ini. Ini suku Dani. Jadi kita kira pada bekas suku Dani tadi ini sekarang Ya. ini orangnya. Itu apa tuh bawahnya itu? Sukunya tuh. Itu di jerami. Untuk kasurnya. Iya, betul jerami. Ini senjata-senjatanya. Iya, tradisional ini kampak batu, peninggalan zaman batu dulu dari Ini asli nih Pak. asli ya. Aksesoris buat kepala suku. Aksesoris kepala Tadi suku. contoh tiang pengintai tadi, Iya, iya. dengan batang. Ini baju perang. Jadi Oh, ini? rompi terbuat dari rotan. Ini dipanah nggak mempan? Karena mempan, ditombak juga mempan. Bahkan peluru juga. Peluru nggak mempan ini? Kan dia ada kasih itu apa jampi-jampinya. Oh dikasih ini Kasih ada lah. campi-campi. Tidak ada kan. Ini noken khas. Iya, dari tasnya Papua, itu ya, yang di kepala ya. Nah, sekarang udah di apa namanya? Souvenir. dari Warisan. masuk apa UNESCO itu. Warisan dunia. Iya, warisan dunia. Salah satu dari Papua baru ini. Noken. Noken. Ini? Ini juga kampak juga, cuma bentuknya
bikin Bentuknya kayak ikan ya. paus. Jadi kan dulu kapak ini kan bisa pakai buat kayak nebang pohon, buat apa namanya pertanian lah. Mereka juga dulu kan belum ada zaman logam kan, mereka masih menggunakan Kayak batu. batu ya. Ini baju untuk cewek. Itu juga rompi juga. Oh, rompi perang juga. Iya, rompi perang. Bahan dasarnya rotan. Kalau ini masih kepala suku. Hias. Burungnya burung kasuari juga. Ya ini ada burung cendrawasih. Cendrawasih. Ini kasuari, ini ada burung apa sih namanya nih? Urep kalau di sana bilang. Kakak tua yang berwarna ini tadi tulang kasuari yang dibuat Tulang dalam kasuari. pisau. Ini sarungnya itu. Ini alat musik. Alat musik. Oh, kentong ya. Kentong ada sini. Sambil nari ya, Pak ya. Itu untuk apa tuh? Sentani. Untuk apa biasanya itu? Ya ini bisa dipakai juga buat tarian juga bisa. Buat ngundang Buat gitu. mengundang masyarakat mungkin ada pesta-pesta. Bisa pesta rakyat ini bisa digunakan di sini. Di sini Pak. Naik ke atas. Sama siang, Pak, dengan Pak siapa? Iya. Makan. Pak Ken. Ya, Pak Ken ini yang jaga di sini. Ini motif dari suku apa nih, Pak? Di sini ada Beberapa suku. Iya. Ya, Tifa. Kalau Tifa di semua suku ada ya, Pak ya? Di Papua semua suku ada, cuma bentuk beda-beda karena ada motif. Hmm. Ini motif sentani, ini sentani. Motif motif tadi. apa? Tifa. Di Ini, yang ini? motif asmat. Asmat. Asmat lebih seni ya. Kira-kiraan. Pikiran dalam bentuk manusia. Ini tameng nih. Ini tameng. Alat musik apa, Pak? Gouto. Hah? Gouto. 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 Cara mainnya gimana tuh? Dipukul. Itu pakai apa, Pak? Rotan ya? Itu bambu. Oh, bambu. Ada nadanya nggak, Pak, itu, Pak? Nah, itu bertiga, tiga senar. 3 senar. Sambil nyanyi. Lagunya. Aku tidak kulupakan. Keren itu, Pak. Perlu masuk dapur rekaman tuh, Pak. Ini juga lagi, ini Oh, yang tadi, tadi ini juga. yang kalau di menara itu ya. Ya, ini juga sama. Main dari bambu, dari kayu. Ini dari keong. Lo kalau keong itu berarti harus suku yang pinggir laut dong, Pak. Betul. Kalau yang jauh dari laut pakai bambu. Pakai bambu. Cuma kalau orang laut nikah sama orang gunung, jadi bisa tertukar alat musiknya. Oh. Itu juga ada Selatan yang itu Pak, selatan. Ini bisa tertukar. Asmat. Ada juga orang laut nikah dengan orang gunung. Banyak. Itu ininya apa, Pak? Terbawa oleh pengaruh ini dari alat musiknya juga bisa, dari motif juga bisa. Jadi kalau pertukaran. Ini yang ini patung bis namanya. Patung apa? Patung bis. Bis. Oh, yang tinggi banget itu ya. Patung apa namanya itu? Roh nenek moyang itu. Roh nenek moyang. Jadi ini tergantung turunannya udah Betul. panjang, tinggi banget. Ini satu family, satu keluarga. Nah biasa orang yang paling tua itu mereka taruh di atas. Jadi ini pohon akarnya mereka balik. Akar itu di atas. Akar di atas. Akar itu jadi yang lahir paling duluan Di atas. ditaruh di atas. Kenapa ditaruh di atas? Karena itu untuk menghormati. Akar. Iya. Jadi kalau pohon ibaratkan yang menguatkan pohon itu kan akar. Jadi kalau itu ke bawahnya nanti disambung lagi gitu. Ya itu kan dibalik. Tiap pohon ini sendiri. Yang satu lagi dibuat dulu. Ini. Nah di sini kan ada bentuk-bentuk kayak seperti buaya, Itu buaya maksudnya apa tuh? buaya, biawak, nanti ada kelihatan ada apa tuh paruh burung yang gede. Jadi maksudnya dia simbol Simbol ini kan, nenek moyang. ya memang jadi waktu apa sih namanya mereka punya tokoh Asmat atau nenek moyang Asmat itu kan namanya Fumiripits. Nah waktu Fumiripits itu terdampar di sungai, nah hewan-hewan ini yang menyelamatkan Menolong. dia. Jadi untuk mengenang roh dari Hewan-hewan. hewan dia, mereka dalam bentuk karya mereka selalu ada bentuk-bentuk. Yang itu sama juga tuh yang sebelah sana. Ya itu ada paruh burung itu kayak burung. Intinya itu untuk menghormati nenek Iya, moyang ya. betul.
Kalau dimakamkan di mana, Pak? Nenek Nah, mungkin moyangnya. sekarang mereka sudah mulai kalau tadi kan mereka masih percayakan pada apa tuh Animisme. ya, sekarang setelah agama masuk, jenazah itu kan harus dikuburkan. Kalau dulu di mana taruhnya? Dulu mereka bisa taruh di atas semacam apa, dibikin balai-balai gitu ya. Itu sih nanti isi tengkorak dari Nenek moyang itu. ya, memang itu mereka ambil buat alas bantalnya. Itu masih. Laki-laki paling tua di kelompok masyarakat. Itu masih sekarang praktek itu. Sampai sekarang kayaknya mungkin Mungkin sudah mulai berkurang ya. Karena itu mempengaruhi juga tentang lingkungan, penyakit juga iya. ya. Itu tidak sehat lah. Iya, iya. Sekarang udah mulai dikubur. Itu tifa juga itu, Pak ya. Betul. Terus yang kayak peluru itu apa, Pak? Itu kayak dari- roket itu. apa namanya, ini patung juga Oh, itu patung. dari suku Komoro. Komoro, Itu di daerah Timika tengah. gunung ya. Timika, Freeport. Freeport. Timika. Dari suku Dani, Ada Asmat juga. Asmat. Jadi kan kalau dia di atas itu ada lancip, berarti Ya. dia sebenarnya dayung. Ah. Ini fungsinya dua fungsi. Jadi kalau sambil dayung itu bisa dipakai buat nyari ikan. Oh, buat nusuk ikan. Bisa diikan. Jadi fungsinya bisa Kalau ini topeng yang putih ini apa, Pak? Ini, Pak. ini. Ya. Itu kepala manusia khas Asmat ukiran. Itu hanya untuk hiasan aja. Jadi kalau rumah ini aslinya kan tempat pemujaan dari orang Damuan. Jadi di sini tempat kayak apa namanya, berbicara hal yang sifatnya rahasia, rapat-rapat yang khusus, ruang pertemuan itu di sini. Dan rumah ini bisa dilarang wanita masuk. Kenapa wanita tidak boleh masuk? Karena Di rumah mana, Pak? di rumah ini, room kariwari ini. Oh, room Kariwari ini. Oh, Ini hanya masuk di sini hanya cuma Laki-laki. saja. Karena tadi dibilang tempat ini selalu dibicarakan hal-hal yang sifatnya rahasia. politik lah ya. Politik lah, jadi perempuan itu tidak boleh tahu. Karena nanti kalau perempuan dia tahu dan dia nikah sama orang lain dari Suku lain, itu, dia akan membuka rahasia. Membeberkan rahasia. Jadi perempuan tidak masuk karena suka membocorkan rahasia. Kalau yang bawah ini, Pak? Ini namanya perahu. Oh, ini perahu. Ini perahu juga, tapi perahu bukan untuk dinaikin bukan. Ini perahu pengusiran roh. Oh, Ini ada kura-kura sini kan berarti lama kesuburan bagi masyarakat asli. Jadi biasa kalau di kampung itu ada kayak wabah penyakit kayak diare itu kan ada anak-anak kecil meninggal berturut-turut. iya. Menurut mereka itu kutukan itu dari nenek moyang. Nah fungsi perahu ini karena sini ada kura-kura sebagai lambang kesuburan. Ada beberapa orang di sini sebagai nenek moyang mereka. Ini perahu ini akan dibawa ke arah matahari terbenam. Maksudnya tujuan agar kutukan tadi, roh jahat yang tadi membuat apa tuh anak-anak kecil Musibah. ya, itu musibah begitu itu akan mengikuti Perahu ini. perahu ini. Jadi roh orang-orang yang ada di Melarung lah ya istilahnya. Ini suku apa, Pak? Asma. Asmat ya. Room Kariwari ini tingginya emang segini, Pak, aslinya, Pak? Aslinya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi lagi? Ini kan cuma karena miniatur tuh, di taman mini. Berarti lebih besar dari ini dong aslinya, Pak? Rumah Room Kariwari itu. Jadi kalau abang ke Jayapura, mungkin abang akan ketemu rumah-rumah seperti begini yang buat kafe, Oh, restoran, pasti ada di sana. itu asli itu? Iya. Dan di Bandara Sentani juga kan, kalau kita sampai iya. bandara kan depannya ada rumah. Ada. Ini memang khas suku dari Jayapura, suku Sentani itu. Kalau ini di Papua juga ada suku yang hidupnya di pohon. Oh, suku yang hidup dari pohon ada? Suku apa, Pak? Ini suku namanya tuh Korowai. Ini suku Kombai, Korowai. Suku Kombai Korowai. Iya, rumah pohon. Ini perbatasan Papua New Guinea sana. Tinggalnya di pohon. Iya, ada. Masih ada sekarang? Masih, sekarang masih ada. Kenapa, Pak, mereka tinggal di pohon, Pak? Mungkin menghindari apa namanya? Binatang. Buas, Terus lebih ini ya? banjir juga mungkin. Lebih sejuk mungkin. Lebih dulu ya? sejuk mungkin kalau di atas. Lebih menikmati angin itu lebih jelas. Kalau yang ini asli-asli ukiran dari suku Asmat, Asmat ya. ukiran Itu udah. dinding, menghiasi dinding. Tapi suku ini rumah pohon Ini yang tadi umum, kalau itu kan tadi khusus buat kepala suku. Satu kepala Nah suku. kalau umum ini dia bentuknya begitu banyak. Terus ini Pakar batu ya, bersama-sama. ini tradisional, jadi mereka kayak, nah sekarang ini sudah ada rumah ibadah di sini, gereja. Gereja. Ini gereja nih, ada gereja di sini.
suku Dani. Ini upacara bakar batu suku Dani. Ini terbuat dari daun sagu. Daun sagu. Iya, daun sagu. Daun sagu yang muda. Pucuknya daun sagu itu dibuat ini. Kalau yang daun sagu yang tua itu kan buat atap rumah. Untuk anak-anak dan Ini tas khas perempuan. dari suku Sentani di daerah Jayapura. Ini simbol ya, burung cenderawasih. kayu Kulit, ya? Iya, kulit kayu. kulit kayu. Mungkin ada lihat lukisan kulit kayu ya, itu sama bahannya sama seperti ini. Berarti itu bisa kena rayap juga dong ya Pak? Iya. Selain tadi ini hasil ukiran Asmat, kulit kayu dari Sentani. Kulit kayu dari Sentani. Ini ada fauna-fauna di Papua. Papua yang Ini ukiran kan? bukan itu asli. Oh buaya beneran ini. Oh. Warnanya masih kayak gitu Pak? Bukan, sudah dikasih Oh pelitur gitu? ya pelitur. Kecil-kecil ya. Ini Tapi udah lama nih, dari tahun 70-an. Tahun ini mulai buka. itu burung Belum ada benda-benda baru lagi. cendrawasih. Cendrawasih. Tapi buaya yang besar nggak ada Pak? Ada, cuma nggak dibawa. Ini anak-anak. Iya, ini kecil-kecil. Contohnya saja kan. Di bawah ya? Iya. Itu dia juga ada buaya dia. Ini ada kanguru. Ini ular kaki empat. Ini dari Papua disebut ular juga. Dia bentuknya hampir mirip kadal. Oh, Kalau Papua lebih jarang orang bilang ular kaki empat. ular kaki 4. Oh itu ular? Itu gigit juga dia. Memang pengertian ular kan dia melingkar. Iya. 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 Ya, tapi di sana juga disebut ular kaki empat. Ini kanguru. Oh ini juga asli juga ya? Dikeringin? Itu. Ada biawaknya juga situ. Prajurit perang. Maroko banyak. Wah. Kalau ini motif khas dari Biak. Biak. Lebih dikenal namanya tuh korwar. Apa? Korwar. Korwar. Korwar itu simbol dari patung atau motif leluhur dari suku Biak. Iya, iya, iya. Iya. Itu tas-tas apa sih namanya? Kalau saya bilang kabila. Tempat menyimpan aksesoris. Harta. Ya, harta. Ini motif ukiran dari Biak. Naik ke atas nih. Kita naik ke atas. Mau smoke. Kalau abang pernah dengar namanya Senja Kaimana, Wah, ini. ini fotonya. Oh, ini lagu. Senja di Kaimana. Ini. Bayangan. Senja di Kaimana. Ini salah satu contoh upacara Apain tuh Pak? ketika anak kecil itu mulai Dewasa. turun menginjak tanah, mulai belajar jalan, Oh, belajar ini. merayap. Itu ibunya kasih gelang itu namanya sengkang. Gelang itu untuk melindungi anak ini ketika mulai Jalan. menginjak tanah, mulai belajar jalan. Kalau ini? Ini upacara inisiasi pendewasaan untuk laki-laki di Siapa sebelah ini sana. tuh? Jadi nanti dia ini mengeluarkan darah. Jadi anak ini ketika mulai akil balik, mulai dewasa. Ini cowok? Ya ini cowok. Ini khusus buat anak cowok. Nanti darah itu dikeluarkan. Nanti mereka masukin roh baru. Karena anak ini mulai beranjak dewasa. Kenapa dibuat itu? Karena anak laki-laki tanggung jawabnya sangat besar karena punya istri dan nanti punya anak. Nah, dia harus menghadapi alam yang begitu besar. Dia tanggung jawab untuk mencari nafkah. Nanti diberikan semacam roh sebagai kekuatan. Umur berapa nih biasanya? 13 tahun. 13 tahun ya? Nah, biasanya mereka dikasih ini, nanti mereka ditampung dulu di satu Rumah. rumahnya namanya tuh Jauh itu kayak semacam itu pusat training khusus buat anak laki-laki. Anak-anak ABG? Iya betul. Nanti di situ mereka diajarin tentang cara berburu yang benar, terus bagaimana nanti mereka dewasa punya anak, punya istri. Terus mereka juga mempelajari tentang silsilah itu cerita legenda dari Nenek moyang. mereka. Kalau ini apa Pak? Ini namanya baju setan. Ini Baju dari apa? asmat. Baju setan namanya. Setan? Baju roh. Oh baju roh. Ini baju setan karena baju ini dengan roh. Jadi bisa baju ini nanti dalam upacara-upacara tertentu pemanggilan roh orang mati, ini kan akan dipakai oleh seseorang. Nah nanti orang mati itu akan masuk ke roh dari orang ini. Kesurupan. Nah, kesurupan. Nanti orang ini dia akan ngomong. Jadi bagi anak-anak atau istri yang dulu belum pernah melihat orang tuanya ketika orang tua meninggal, atau anak belum pernah lihat ayahnya waktu mungkin ayahnya perang suku terus meninggal. Nah, nanti di roh dari orang ini dia akan ngomong. Nah ini suara Suara anak kakekmu dulu gitu. Kakekmu dulu. Ini suara
orang tuamu, ayah, apa ibumu, nanti kan dalam masukkan roh. Oke. Tom pakai Tom. Fungsinya sama. Ini suruh pakai Pak. Ini Pak. Kalau jalan kan, Kita ingin tahu nih. pabrik jalan kasih. Antri orang macam. Serem juga nih. Oh, ini perahu ya Pak ya? Iya perahu kano tadi. Oh, kanot tadi. Ini asal ini sebenarnya asma ini perahu buat. Tadi saya bilang kan beda antara perahu yang Oh, ini kalau perahu apa nih? Ini dari Asma, Serui, Serui. Biak. Oh, laut ya? Iya, jadi mereka menggunakan seman sebagai Karena ada ombak. Betul. Ya, kalau yang Ini di danau sifatnya. Danau Sentani kan nggak ada ombak, jadi nggak usah harus pakai penyeimbang. Jadi Sentani juga ada yang menggunakan seman begini. Ada juga. Ada juga. Ada yang menggunakan seman. Serui. Yang tadi contoh perahu roh yang tadi saya bilang. Ini contoh perahu roh yang di Larung itu ya. Dia di Arung Kadia. Ini ada perahu. Jadi suku Serui. Putih Betul, juga. China dia. Ah, Jika campuran sama. iya, Mungkin jadi kalau- cantik-cantik katanya. Ya, abang lihat Yoris Rawiai Ah, ah. dari Serui. Walaupun warna kulitnya putih, tapi itu asli Serui. Kalau itu Nia Zulkarnain itu istri suaminya. Pak Alex dan Ini tengkorak asli nih Pak? dia di. Enggak ya? Itu contoh percontohan. Contoh aja. Jadi ini tempat menyimpan tengkorak dari leluhur. Yang tadi saya bilang namanya Korwar dari daerah Biak. Kalau ini Contoh diawetkan. mumi. Diawetkan Iya, itu ya. diawetkan. Jadi bentuknya juga begini. Betul, bentuknya seperti begini duduk. Terus ditaruh di mana itu? Itu bisa taruh di dalam honai. Honai. Honai yang tadi kita masuk. Itu bau nggak Pak ya? Sampai saat ini tidak bau karena sudah 400 tahun masih asli. Mana ini? Iya, mumi. Dan Ini beneran ini? Ini contoh, Oh. Ini duplikatnya saya. Kalau di sana nggak bau? Asli, ya. Jadi dari mulai awal tuh nggak bau? Betul. Pakai apa Pak? Mereka punya ramuan tradisional yang dulu tidak sempat mereka tinggalkan atau mengajari kepada generasi berikut. Oh jadi sekarang udah nggak ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Karena yang mereka mumi ini kan orang-orang yang mereka cinta. Jadi mungkin takutnya mereka itu ketika nanti ada orang yang mereka cintai, mungkin istri, anak yang dicintai, dia akan bikin mumi dan nanti jenazahnya tidak dikuburkan, karena dibikin mumi semua. Akhirnya Mungkin akhirnya mereka tidak meninggalkan itu Ramuan ilmu itu. atau ramuan tentang bagaimana caranya pengawatan mayat. sampai sekarang nggak ada. Sekarang tidak ada yang bisa. Tapi bahan-bahannya kira-kira dari apa itu? Rempah-rempah tuh mungkin dari kulit kayu, dari daun-daunan, terus dari ya rempah-rempah lainnya ya mungkin akar. Sampai akhirnya jadi bisa Satu ramuan bisa mengawetkan mayat. mayat. Dan sudah bertahan sudah 4 abad ini. Ada banyak tuh Pak. Cuma satu. Cuma satu. Manokwari nih caranya sih. Di Jayapura, udah abang coba. Nanti kan ke Manokwari bisa ke Raja Ampat. Dikasih jalan-jalan ke Raja Ampat. Papua Barat. Itu salah satu ikon juga kan. Iya. Kalau di Papua ini ikonnya itu mumi itu Kampung Sukudani. Kampus kuda nih. Kampung Sentani. Iya. Ini sumbangan dari Dr. Andes Prabu Burjangan. Oh dia dulu punya ini, Dapat di Papua. terus disumbangkan ke sini. Jadi Dirjen. Sekarang dilarang kan Pak jual beli ini Iya, kan? betul. Ini sebagai souvenir buat Tanjungan Papua. Terus ini apa Pak ini Pak? Itu batu. Buat? Buat ini Ada emasnya? Iya, ini contoh dari batu-batu di privat. Oh itu emas itu? Mungkin juga mas Biji ada emas. cahaya. Iya biji emas. Contoh. Biji emas tuh Tom. Yang ini yang mengkilat ini. Iya. Ada cahaya. Oh ini batu yang ada di Freeport. Iya. Ini Nah ini Mas kok ada guci Cina? iya Cina ini memang dari zaman dulu Sriwijaya itu pernah ke Papua sana. Sampai di Biak juga itu termasuk salah satu Daerah daerah yang dikunjungi pernah oleh dikunjungi. Sriwijaya. Sehingga Sekarang- peninggalan-peninggalannya Iya, masih juga ada. menjadi Mas kawin ini peninggalan piring itu ditutup konservasi. Sini ada ular naga. Tapi ada kerajinan keramik emang di Papua. Papua ada juga kerajinan keramik. Keramik. Sekarang sudah banyak. Enggak dulu. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah Itu banyak. pakai paruh burung itu ya, rangkong ya? Betul. Burung apa namanya Pak? Kalau di sana di Papua bilangnya burung tahun-tahun. 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 Jadi kalau kan tung-tung gitu kan suka bunyi. Rangkong Kalau yang itu ini kan kaswari. Kaswari. Nah kalau ini kan di
Kalimantan tuh dibilang burung enggang tuh. Burung enggak. Ya, Itu kepala beneran itu. iya kalau beneran. Buat apa itu, Pak? Sarung pisau. Oh, buat sarung Ya itu pisau. pisau di atas. Itu kepalanya pisau. Oh, itu gagang pisau. Itu gagang pisaunya. Ya. Ini aksesoris kepala suku itu kalung-kalung dari kerang. Dari kerang. Ada taring babi di situ. Setelah mas kawin gelang-gelang itu dari mas kawin di Biak. Dari batu-batu itu ya. Jadi yang di Papua yang sering menggunakan mas kawin dalam bentuk guci-guci ini yaitu suku Biak sama Serui. Serui pantai kan? Betul. Jadi kebanyakan mereka tinggal di daerah Serui pantai. itu Papua Barat atau Papua? Masih Papua. Masih Papua ya. Kalau yang Papua Barat tuh Manokwari sini. Manokwari. Ini kalungnya juga nih ya. Ya, kalau ada kerang. Ini untuk hiasan kepala Ya, nih. mahkota, dibilang mahkota. Mahkota kepala suku ya. Ini pasang prajurit itu miniaturnya anjungan. Ini room Rum Kariwari. Karewari. Rum Kariwari yang tadi ini perkampungan suku Dani, Honai. Mana? Itu tadi apa namanya? Oh, ini market kita Ya, sekarang kita ya. tuh. Itu panggung kesenian. Iya, iya. Tadi souvenir tadi di sana. Belakang sana ada wisma tempat penginapan. Asrama, Sini yang tadi saya bilang room seram. room seram. Ini sini kantor di sini. Buat kegiatan administrasi. Pak, kita ke tempat souvenir ya, Pak ya? Ya, sekarang menuju ke souvenir anjungan Papua di taman ini. Jadi tempat souvenir ini ada banyak apa namanya benda-benda budaya yang Bisa diperjualbelikan. bisa dijual-belikan. Terus ada batik-batik khas Papua. Batik khas Papua. Yang itu dalam bentuk kain, baju dalam bentuk kameja. Ada aksesoris lain seperti gantung handphone. Itu ada yang ngukir juga, Pak, situ, Pak. Ya biasanya ada peragah budaya yang gede. Cuma hari ini dia lagi ada tugas lain. Libur. Ini souvenir khas Papua. Selamat siang, Bu. Ada peteka di sana. Ya. Langsung dari budaya. Ini patung Asmat ya, Pak ya? Inilah Tifa. Ya, Masih Papua. ini senjata khas Papua nih. Panah. Iya, panah. Itu ada racunnya katanya, Pak ya? Kalau yang aslinya. Ya, aslinya ada racun. Racun dari katak itu ya? Betul. Di sini sudah lanjut karena sudah buat souvenir. Iya. Ini tas-tas khas Papua ini. Ini dari Pandan ya? Ya, panah. Kalau hari Minggu ramai, Pak, sini, Pak? Ya, Sabtu Minggu bisa ramai. Bisa ramai. Kalau hari-hari sini kotekan. Ini koteka. Hari Sabtu Minggu bisa ramai. Kalau hari biasa buat turis. Tapi sekarang sudah mulai jarang, Pak ya? Inilah motif-motif batik Papua dan kebanyakan menggunakan burung cendrawasih ya, Pak ya? Betul, dapat Tifa. Sama Tifa. Ini sisirnya orang khas Papua. Karena rambutnya keriting jadi mereka menggunakan sisir ini. Kalau dulu mungkin ingat zaman Black Brothers ya kan. Ini pisau Pak, ini dari Oh, pisaunya kayu, Pak ya? Tulang. Kasuari ya. Oh, tulang kasuari. Ini tulang kasuari beneran. Bener, tulang kakinya. Oh, tulang kaki burung kasuari yang nendang itu, kalau Yang nendang bisa betul. mati itu. Bisa mati ya. Kukunya panjang-panjang. Oh, itu dia pisaunya pakai ini ya? Ya pisau, jadi pisau ini kan belati bukan untuk potong, kan buat Oh, untuk tusuk. Iya. Kalau pengertian pisau kan orang bisa pisau untuk memotong Oh, begitu iya, ya. iya, kan? iya. Oh, jadi kayak bayonet. Ini dari buah merah. Oh, Ini produknya buah merah. itu buat sabun. Sabun, hand body, Itu sampo. sampo bisa. Kalau itu diminum yang itu. Jusnya diminum lagi kosong Ada. mas. Habis. Oh, ini madu. Madu hutan. Madu hutan dari Papua. Iya. Ini motif-motif Asmat. Nah, ini di sini ada promosi buah merah. Merah ya. Saya pernah buat tuh, Pak, ininya, Pak, liputannya buah merah. Liputannya? Nah, ini batik-batik Papua, motif Papua. Ini juga ada dijual nih Persipura. Ya, ini kan tim kesayangan masyarakat Papua. Iya. Persipura. Dulu pas saya pernah ke sana tuh.